Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, sebentar lagi kita akan ujian praktek. Nggak disangka, kirain saya masih lama, nggak taunya udah minggu depan nih. Mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis, Jumat. Pokoknya itu adalah seminggu ujian praktek. Nah, untuk TK sendiri adalah hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, untuk itu kita persiapkan ujian prakteknya. Nah, ujian praktek ini kalian boleh laptop sendiri. Yang kalian tahu kan di lab komputer kan itu banyak sekali komputer yang sudah rusak ya karena pandemi udah jarang dipakai ya. Nah, daripada kalian nanti ngerjain lalu di tengah jalan berhenti gara-gara udah rusak gitu kan, akhirnya ulang lagi dari awal, mendingan kalian bawa laptop sendiri. Tapi kalau nggak bawa laptop, nggak punya, nggak apa-apa, pakai komputer sekolah, cari yang komputernya masih bagus biar nggak rusak di tengah jalan ya. Jadi nggak usah ngambek harus bawa laptop, enggak. Yang punya laptop silakan bawa laptop. Misalnya ada 20 orang gitu kan. Nah, berarti 20 orangnya lagi boleh minjem ke 20 orang yang sudah ngerjain di kelas yang sama. Kan nanti masuk labnya kan nggak langsung 38 bareng-bareng ya. Kita masuknya nanti setengah-setengah. Oke, sekarang kita buka Microsoft Excel-nya dulu. Ini Microsoft Excel-nya yang warna hijau. Klik 2 kali. Lalu klik blank workbook. Nah, di sini adalah template Excel yang masih kosong ya. Ini saya perbesar dengan zoom ya. Di sini pertama-tama yang harus kita masukkan adalah daftar nilai harian. Daftar nilai harian informatika kelas 92. Lalu judulnya yang kedua adalah semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini adalah judulnya. Jangan sok-sokan ngetengahin judul. Kalau sok-sokannya misalnya pakai dengan spasi kayak gini, ini salah ya. Udah biarin aja judulnya seperti ini. Lalu kita masuk ke A4. Jangan ke A3, tapi kita masuk ke A4. Di A4 kita masukkan nomor. Kita masukkan nama siswa. Nah, seringkali saya lihat siswa itu dia mentang-mentang ini B nabrak C, dia langsung mulai ke D-nya lagi di sini, yaitu UH1. Ini salah ya, salah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita nabrak kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting kolomnya sudah beda, dari kolom B kita lanjut ke kolom C, nggak apa-apa kita nabrak-nabrak ya. Setelah itu UH2, setelah itu UH3, setelah itu UH4, setelah itu jumlah, setelah itu rata-rata, setelah itu adalah keterangan. Oke, kita mulai dari NO. NO di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Aditya, ada Muhammad Hasan, ada Fatimah, ada Abdul Muthalib, ada Clara Nabila, ada Ahmad Yusuf. Oke, fine. Cukup dulu sampai sini. Yuk kita mulai perbaiki kolomnya. Di sini kolom NO kelebaran. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk memperkecil kolom. Jadi arahkan saja mouse-nya ke atas ini nih, ke daerah tab kolom ya. Jadi ada tulisan A dan B, ini kita arahkan ke tengah-tengahnya sampai berubah jadi plus hitam. Klik ke kiriin. Sebenarnya sih bisa klik 2 kali, cuman jadinya lebar kayak gini ya. Jadi klik dikecilin. Yang ini misalnya mau diklik 2 kali. Kalau klik 2 kali dia otomatis bakalan ngikutin dari kolom, lebar kolom yang diperlukan. Nih misalnya saya klik 2 kali. Saya klik 2 kali. Itu kalau mau lebih cepat lagi ya. Kalau mau klik tahan juga boleh. Klik tahan juga boleh. Klik tahan juga boleh. Klik tahan juga boleh. Klik 2 kali juga boleh. Bebas. Lalu kembali masukkan nilainya. Di sini 80, 90, 80, 70, 68, 70. Bawah sampingnya 90, 80, 76, 77, 68, 70.
UH3-nya 80, 70, 80, 72, 72, 90. UH4-nya 70, 65, 50, 90, 90, 80. Nah, untuk jumlah, perhatikan keterangan atau ketentuan yang di bawah ya. Ketentuannya di sini adalah jumlah diisi dengan rumus sum. Nah, jadi mau rumusnya apapun itu ya, rumus dasar ya, selalu diawali dengan sama dengan dan formatnya itu sama ya. Cuma yang bedain tuh cuma kata-kata rumusnya doang. Di sini misalnya sum, ini untuk jumlah. Kalau untuk average rata-rata gini ya. Terus untuk mencari nilai tertinggi, misalnya max. Sebenarnya rumusnya sama, algoritmanya sama, cuma nama rumusnya aja yang bikin beda. Di sini sum buka kurung. Nah, kita lihat di sini 80 ya, ini berada di sel mana nih? Berada di sel C5. C5 titik 2 itu titik 2 tuh sampai ya. Sampai dengan F5. Lihat, dia otomatis bakalan ngeblok, membuat sebuah rank. Rank itu adalah kumpulan dari sel. Jadi C5 sampai dengan F5. Ini nih. Kumpulan ini UH1 sampai UH4 yang kita akan jumlahkan. Kita klik enter. Sebenarnya tutup kurung tuh nggak ngaruh ya. Mau pakai tutup kurung mau enggak tuh bebas. Tinggal klik enter aja. Hasilnya 320. Setelah itu bawahnya lagi sama dengan sum buka kurung. Kalau tadi C5, maka sekarang yang kita butuhkan nilainya Muhammad Hasan berapa? C6. C6 sampai itu titik 2 ya. Ingetin tuh sampai itu titik 2. Bukan titik koma. Kalau titik koma artinya dan maka titik 2 sampai F6. Nilainya Muhammad Hasan UH4 itu adalah F6. Dah, kita klik enter. 305. Gimana cara cepatnya kemarin yang sudah ajarin di lab? Ini jangan lupa ya, kemarin ada murid yang nggak kliknya di tempat yang kosong lalu dikebawahin gini. Ini salah. Bakalan kosong juga lah, makanya kita harus ngekliknya di salah satu yang udah ada nilainya. Boleh di sini, boleh juga di sini. Misalnya di bawah sini. Klik dan tahan ke bawah. Seperti itu ya. Untuk rata-rata sama algoritmanya dengan rumus yang ada di jumlah tadi. Bedanya kalau tadi sama dengan sum, nah sekarang kita sama dengan average. Buka kurung, sama juga kan kita tadi kan buka kurung juga. Nah ini kalau mau menggunakan cara Andi Satria juga boleh. Klik dan tahan ke sini U4. Ingat ya. Ingat ya. Nanti dia keluar juga C5 sampai dengan F5. Bukan sampai G. Ingat. Karena dari tahun-tahun sebelumnya pada saat ujian praktek gitu ya, mau ujian praktek ya mau pada latihan kayak ini jumlah sering juga dimasukin nih. Mentang-mentang di sini dia average ya kan, ada di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya semuanya dilibas. Ini salah ya. Jumlah itu jangan dimasukin ke rata-rata, nanti nilainya jadi kacau ya. Ini jumlah jangan dimasukkan ke rata-rata. Yang kita butuhkan adalah ulangan harian aja. Ulangan harian 1 sampai 4. Ini kolom yang hanya kita butuhkan yang ini aja. Untuk jumlah jangan. Paham ya? Jadi dari C5 sampai dengan F5 tutup kurung enter. Nilainya jadi 80. Kalau bawahnya gimana? Sama dengan average. Kita lihat si Muhammad Hasan dia ada di sel C6 sampai F6. F6 tutup kurung enter. Oke, sekarang kita percepat aja dengan tombol ini. Klik ke bawah. Keterangannya. Untuk keterangan itu adalah yang paling sulit. Jadi kalau teman-teman semua nanti pada saat ujian praktek nggak bisa, pas keterangan lupa, nggak apa-apa. Ya masih dapat nilai bagus. Asalkan kalian kerjakan dulu yang mudah. Ingat ya, di dalam suatu ujian apapun, kerjakan dulu yang mudah, baru yang sulitnya belakangan. Tapi kalau kalian udah tahu keterangan, silakan kerjakan, nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener blank, nggak apa-apa, ini kosong, tinggalin, nggak apa-apa, jangan nangis ya. Tetap saya kasih nilai yang bagus. Yang penting yang lain-lainnya bagus ya. Jumlahnya keisi, rata-ratanya keisi, nilai tertingginya keisi, nilai terendahnya terisi, dan lain-lain itu keisi akan membantu nilai walaupun nilai keterangannya kosong. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai keterangan.
Nilai keterangan di sini adalah jika para siswa ini nih, dari Aditya sampai Ahmad Yusuf, nilainya di atas 75, maka tuntas. Ya, karena KKM-nya 75. Jika di bawah 75, maka dia tidak tuntas. Bagaimana caranya? Pertama-tama untuk rumus tuh kita klik dulu sama dengan. Lalu rumus jika. Jika. Yang namanya jika tuh if. If itu artinya jika. Jika, buka kurung dulu dong ya. Setelah rumus tuh biasanya buka kurung dulu. Buka kurung. Jika rata-ratanya ya, yang kita masukin rata-rata ya. Berarti yang kolom H ini rata-rata. Jika rata-rata nilainya di bawah 75, maka tidak tuntas. Jika di atas 75, maka tuntas. Berarti kita masukin nilainya Aditya dulu nih. Jika rata-rata nilainya Aditya, berarti selnya apa? Selnya H5. Oh, langsung ke pilihan. Nih, kita pilih yang ini. Jika rata-rata nilainya Aditya, yaitu H5, tuntas di bawah di atas 75, di atas 75 gitu ya. Jika rata-rata nilainya Aditya di atas 75, ini cara bacanya gitu tuh. Sama dengan jika nilai rata-ratanya Aditya di atas 75, maka itu titik koma. Pak Umar, kok di komputer saya nggak bisa ya, error ya titik koma ya? Boleh kalian ganti dengan koma, karena berbeda laptop itu biasanya berbeda fungsi, berbeda pengaturan ya. Jadi kalau kalian sudah mencoba titik koma nggak bisa, silakan ganti dengan koma. Ya, ini saya udah sering terjadi di berbagai laptop murid dan beda-beda. Tapi nggak jauh dari itu, udah titik koma, udah itu doang, pilihannya dua doang. Nggak ada lagi, Pak, saya kayaknya mesti kutip nih. Nggak, perbedaannya cuma titik koma sama koma doang. Oke, jika nilai rata-ratanya Aditya itu di atas 75, maka pakai kutip dua ya. Gini ya langsung ya. Jangan kutip satu-satu gini. Ini salah. Ini nggak jadi rumus. Karena rumus itu harus pakai titik dua. Titik tanda petik dua secara langsung. Kalian menggunakan shift ya. Shift lalu tanda petik dua. Biar langsung dapat dua. Di sini kita masukkan tuntas. Nah, jika nilai Aditya di atas 75, maka dia tuntas. Jangan lupa ditutup lagi dengan tanda petik. Karena kemarin ada murid di kelas 9 berapa ya? 92 kalau nggak salah. Itu ada yang kelupaan. Jadi tanda kutipnya cuma di depan doang, di belakangnya lupa. Habis itu maka. Sebenarnya maka yang kedua ini bisa bermakna maka, bisa bermakna selain itu. Maksudnya untuk yang nilainya di atas 75 itu tuntas. Nah, selain itu tidak tuntas. Maksudnya selain itu apa? Jika di bawah 75, selain itu kan nilai di atas 75 ya kan. Selain itu berarti kan yang di bawah 75. Nah, berarti yang di bawah 75 dia adalah tidak tuntas. Tutup kurung enter. Nah, udah ketahuan kan hasilnya tuntas. Udah ya, untuk if itu capek ya ngerjainnya ya. Maka dari itu kita langsung klik dan kebawain aja. Kemarin ada yang curang kayak gini nih. Dia mau langsung klik tuntas saja. Dia langsung klik tuntas kayak gini ya. Lalu ditarik ke bawah kayak gini. Maka hasilnya tuntas semua. Ini salah karena nggak ada rumusnya. Ketahuan kalau nggak ada rumusnya nih. Kalian lihat di sini di formula bar, ini namanya formula bar ya. Ini hanya tulisan tuntas aja. Rumusnya nggak kebaca. Coba kalau pakai rumus. Lihat ya. Ini rumusnya langsung kebaca. Tuh, kayak gitu ya. Ini rumusnya langsung kebaca. Makanya saya bisa ngecek apakah pekerjaan siswa itu curang atau tidak dari sini, dari formula barnya. Oke, sebelum lanjut ke bawah, kita coba rapikan dulu judulnya. Judulnya nih, daftar nilai harian informatika kelas 92. Nah, untuk judulnya, coba kalian perhatikan tabelnya. Tabelnya tuh dari mana sampai mana? Yaitu dari kolom A sampai dengan kolom I. Dari kolom A sampai kolom I. Maka dari itu judulnya pun sama dari kolom A sampai kolom I. Nah, kalian coba blok. Bloknya jangan dari sini ya, karena saya kemarin sempat lihat dari sini, ini ke blok semua nih. Ini sampai ujung nih ke blok nih tuh. Sampai ujung ke blok. Ini jangan ya. Jangan barisnya yang diklik, tapi selnya.
Bukan barisnya tapi selnya yang diklik. Ini klik dan tahan sampai dengan I. Pak, saya nggak bisa ngeklik, tangan saya namanya kaku gitu ya. Tangan saya kaku. Yaudah, kalau kalian nggak bisa ngeblok, cobalah arahkan selnya ke A1, lalu tekan shift dan arah tanda panah ke kanan. Klik arah tanda panah ke kanan. Ini mengeblok satu-satu. Kalau yang tangannya kaku, nggak bisa ngeblok gitu kan. Karena udah lama pandemi jadi jarang megang mouse misalnya. Ya silahkan pakai cara ini. Tekan tombol shift, lalu arahkan ke kanan. Lalu klik merge and center. Yang ini nih merge and center ya. Klik merge and center. Nggak boleh langsung dua. Satu baris, satu baris. Lalu bawahnya juga sama. Klik shift, lalu ke kananin satu-satu. Lalu klik merge and center. Sudah. Judulnya sudah tengah. Bagus ya. Nah, kalau kalian mau memberikan garis border, di sini boleh. Ini kita blok dari sini sampai sini. Sekali lagi buat yang tangannya masih kaku megang mouse, boleh tekan shift aja. Tekan shift, tahan ke kananin, terus ke kananin, lalu ke bawahin, lalu lepaskan. Nah, ini sudah ngeblok ya. Lalu pilihnya yang ini nih pilihnya yang ini, bottom border, pilihnya yang all border. Nah, kayak gini. Ya. Setelah itu kita tambahkan bawahnya boleh. Bawahnya adalah nilai tertinggi, nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga nilai rata-rata. Oke. Setelah itu kita menggunakan merge and center lagi loh. Ini sebenarnya menggunakan merge and center. Kalian blok ke kanan, cuma butuh 2 sel doang. Jadi ranknya ini terdiri dari 2 sel aja. Lo klik merge and center, merge and center, merge and center. Oke. Setelah itu kita mulai masukkan rumusnya di sini. Bedanya kalau yang di sebelah kanan ini kan rata-ratanya ini rata-rata per siswa, ya kan? Nilainya tuh yang dicari adalah nilai per siswa. Nah, kalau yang bawah ini nilainya per UH. Jadi guru pengen tahu apakah ulangan harian itu sulit atau tidak. Buat jadi pembelajaran ulangan untuk tahun depannya. Maka dari itu kita harus buat datanya. Nilai tertinggi gimana? Rumusnya sama. Kita mulai dengan sama dengan. Tertinggi itu rumusnya adalah max, buka kurung. Nah, ini selnya, sel UH1 ya. UH1 dari Aditya sampai Ahmad Yusuf. Yaitu UH1-nya Aditya berada di sel C5. C5 sampai ini nih, C10. C10. Tutup kurung. Boleh, nggak pakai tutup kurung juga boleh. Enter. Gitu ya. Pak, bisa nggak sih kalau kayak yang di atas kita tarik biar nggak ngulang rumusnya satu-satu? Bisa. Ini arahkan mouse-nya ke kanan bawah, klik dan tahan ke kanan. Nah, gitu ya. Nilai tertingginya semuanya adalah 90. Nilai terendah gimana? Sama dengan min. Itu sama aja algoritmanya ya. Cuma bedanya adalah kata-kata di depannya doang. Max, min, average, kon, dan lain-lain. Min, buka kurung. C5 sampai dengan C10. Tutup kurung, enter. 68 kan? Tarik ke kanan. Dah, tuh. Sekarang nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya, oh ya ini nariknya sampai jumlah ya. Nariknya sampai jumlah. Ini. Nariknya sampai jumlah. Ini. Nilai rata-ratanya sama dengan average. Sama kayak yang di atas itu ya. Average C5 sampai dengan C9. C10. Tutup kurung. Enter. Udah gitu. Klik dan tahan ke kanan. Sudah, selesai. Sekarang kita rapikan. Karena apa? Nilainya itu terbagi-bagi bobotnya ya. Saya bisa lihat kalian nilainya tuh bisa dari kerapihan, dari formatting, dari apa namanya nih rumus. Jadi ada bobot-bobot nilai tersendiri.
Jadi kalau kalian nggak rapi ya berarti kalian nggak dapat nilai untuk kerapihan. Misalnya nilai untuk kerapihan bobotnya 25. Berarti walaupun kalian sudah bikin selesai gitu 100%, tetapi nilai kalian nggak bakalan bisa lebih dari 75. Kenapa? Karena nilai kerapihannya 25 kalian nggak dapat. Makanya dirapihin ya. Kita blok lagi ini kayak gini. Lalu kita pilih all border lagi, gitu ya. Selesai. Nah, ini kita warnain menjadi warna gelap. Seperti ini. Menandakan kalau ini nggak ada isinya. Boleh hitam yang mana aja boleh, bebas ya. Yang penting kita bedain. Setelah itu, untuk judulnya kita kasih bold. Ini kita kasih bold untuk menebalkan. Yang ini juga kita kasih bold. Kalau mau cepat Ctrl B. Ya. Setelah itu saya mau diberikan center, yaitu tengah, yang ini ya. Namanya center tengah. Nah, rapi kan? Setelah itu untuk nama, yang nama ini kita ke rata kiriin. Rata kiri, yang ini rata kanan. Pokoknya sama persis dengan yang ada di kertas. Gitu ya. Udah sama persis belum? Kayaknya udah. Nah, udah kayak gini jangan lupa ditulis namanya. Misalnya namanya adalah Jamal. Kelas 92. Udah, gini aja. Kalau udah kayak gini, kalian boleh meninggalkan komputer, saya nilai, lalu biar temennya gantian yang masuk ke lab. Kayak gitu ya. Habis itu nanti saya nggak bakal simpen karena apa? Karena takutnya temen yang berikutnya akan menggunakan Excel yang sudah kalian kerjakan. Yaitu menggunakan cara curang. Ya, untuk mengantisipasi cara curang makanya nanti nggak saya simpen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.